Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazil Damri Rizki, NIM 1240126. Saya akan membacakan materi ulumul hadis yang terakhir dibaca 7 kali, materi 1 sampai 11. Pengertian hadis dan kegunaannya. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau berita. Secara istilah, segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan sepertujuan Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis: innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. 2. Dalil kehujahan hadis dan fungsi hadis secara Al-Quran. Secara bahasa, hujah berarti dalil atau bukti. Secara istilah, hadis berfungsi sebagai penjelasan Quran, yaitu tafsir, takrib, tafsir dan tasyrik. Contoh hadis: shollu kama ra'aitumuni sholli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. 3. Sejarah perkembangan hadis. Tahapan sejarah, masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi dan pentasihan. Contoh hadis: Naharo Rasulullah an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang tidak jelas. Hadis riwayat Muslim. 4. Hadis berdasarkan kuantitas sanad. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi. Contohnya: man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka siapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Masyhur, awalnya ahad kemudian tersebar luas. Contohnya: inna mil bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian dari retorika itu ada yang seperti sihir. Ahad diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang. Contoh innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. 5. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih, sanad bersambung, rawi adil, kata farah, tidak janggal dan tidak cacat. Contoh: ad-dinu nasiha, agama ada nasihat. Hasan, mirip sahih tapi daya perawi sedikit di bawah sahih. Contoh: irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, sayangilah yang ada di bumi maka di langit akan sayang kalian. Dhaif, lemah karena cacat sanad atau rawi. Contoh: inna dzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. 6. Cara hadis sahih. Sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabi, tidak janggal dan tidak cacat. Contoh: mangsoma ramadana imana wah hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosa telah lalu. Hadis Bukhari. Syarat perawi dan proses pentasihan. Tahammul, cara menerima hadis dari guru, misalnya simak, qiraah, ijazah. Ada, cara menyampaikan hadis pada murid. Contoh hadis: nisa'u syaqaiqur rajal, wanita adalah saudara kandung laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. 8. Hadis maudhu. Maudhu berarti diletakkan secara istilah hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contoh: hubbu watuni minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. 9. Rijalul hadis. Pengertian ilmu membahas tentang biografi kredibilitas para perawi hadis. Manfaat untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh: man la yarham la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Hadis riwayat Bukhari. 10. Asbabul wurud. Ilmu yang membahas tentang sebab-sebab munculnya suatu hadis. Fungsinya untuk memahami konteks dan makna hadis secara benar. Contoh: innama ju'ilal imamu liyutamma bi, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Hadis riwayat Bukhari. Takhrij hadis, yaitu menelusuri asal kitab-kitab sumbernya berserta penelitian sanad dan matanya. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh: innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Yang kedua, hadis dan kegunaannya. Secara bahasa, berarti perkataan dan perbuatan. Hadis perkataan atau berita. Secara istilah, segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad. Contoh hadis: innamal a'malu binniyat, amal itu tergantung pada niatnya. 2. Dalil hujah hadis. Hujah berarti dalil atau bukti. Istilah hadis berfungsi sebagai penjelasan Quran, yaitu tafsir, takrib, tafsir dan tasyrik. Contoh: shollu kama ra'aitumuni sholli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Sejarah perkembangan hadis. Tahapan sejarah, masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi dan pentasihan. Contoh: Rasulullah an bai'il gharar, Rasulullah melarang jual beli yang gharar. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi. Contoh: barang siapa berdusta dengan atas nama aku dengan sengaja, maka siapkan tempatnya di neraka. Masyhur, awalnya ahad kemudian tersebar luas. Contoh:
Sesungguhnya sebagian dari retorika itu adalah seperti sihir. Ahad diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa. Contohnya innamal amalu binniyat. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih sanad bersambung, rawi adil, kuatafalan tidak janggal, tidak cacat. Hasan mirip sahih tapi daya hafal rawi sedikit di bawah sahih. Dhaif lemah karena cacat sanad atau rawi. Syarat hadis sahih sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabi, tidak janggal dan tidak cacat. Contoh, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Hadis Bukhari. Syarat rawi dan proses transisi. Tamul cara menyimak hadis dari guru, misal simak, qiraah dan ijazah. Contoh hadis, wanita adalah saudara kandung laki-laki. 8. Hadis maudhu. Secara bahasa maudhu berarti diletakkan secara istilah hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contoh hubbu watuni minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Bijalul hadis, ilmu membahas tentang biografi kredibilitas para perawi hadis. Manfaat untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh malaiham wal yuham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan sayang. Asbabul wurud, ilmu yang membahas tentang sebab munculnya suatu hadis untuk memahami konteks dan makna hadis secara benar. Contoh innama ju'ilal imamu liyutamma bi, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Takhrij hadis, menelusuri asal kitab-kitab sumbernya beserta penelitian sanad dan matanya. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh innamal a'malu binniyat. Yang ketiga, hadis dan kegunaannya. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau berita. Secara istilah, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Dalil hujahan hadis dan fungsi hadis dalam Al-Quran. Hujah berarti dalil atau bukti. Secara istilah, hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, yaitu tafsir, takwil, tafsir dan tasyri'. Contoh sallu kama ra'aitumuni sholli, salatlah kalian sebagaimana melihat salat. Sejarah perkembangan hadis dimulai dari masa Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, kodifikasi dan pentasihan. Hadis berdasarkan kuantitas sanad. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi. Masyhur awalnya jadi ahad kemudian tersebar luas, dan ahad diriwayatkan oleh satu orang. 5. Hadis sahih. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih sanad bersambung, rawi adil, kuatafalan, tidak janggal. Hasan mirip sahih tapi daya hafal rawi sedikit di bawah sahih. Dhaif lemah karena cacat sanad atau rawi. Syarat hadis sahih sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak janggal dan tidak cacat. Hadis maudhu. Secara bahasa maudhu berarti diletakkan secara istilah hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contoh cinta tanah air adalah bagian dari iman. Di jalur hadis, ilmu yang membahas tentang biografi dan kredibilitas para perawi hadis. Manfaat untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh malaiham wal yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Takhrij hadis, yaitu menelusuri asal hadis dari kitab-kitab sumbernya berdasarkan penilaian sanad dan matanya. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh innamal amalu binniyat. 3. Pengertian hadis dan kegunaannya. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau berita. Secara istilah, segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad. Contoh innamal amalu binniyat. Dalil hujjah hadis dan fungsi hadis dalam Al-Quran. Secara bahasa, hujjah berarti dalil terbukti. Secara istilah, hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, yaitu tafsir, takwil, tafsir dan tasyri'. Contoh hadis, sallu kama ra'aitumuni sholli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Sejarah perkembangan hadis. Tahapan sejarah masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi dan pentasihan. 4. Hadis berdasarkan kuantitas sanad. Yang pertama, mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi. Masyhur awalnya ahad kemudian tersebar luas. 3. Ahad diriwayatkan oleh satu orang. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih sanad bersambung, rawi adil, kuatafalan, tidak janggal dan tidak cacat. Hasan mirip sahih tapi daya hafal rawi sedikit di bawah sahih. Dhaif lemah karena cacat sanad atau perawi. Syarat hadis sahih sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit, tidak janggal, tidak cacat. Hadis maudhu. Secara bahasa maudhu berarti diletakkan secara istilah hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contoh hubbu watuni minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Rijalul hadis, ilmu yang membahas tentang biografi kredibilitas para perawi hadis untuk menilai validitas sanad hadis. Contoh hadis malaiham wal yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Takhrij hadis, pengertian menelusuri asal hadis dari kitab sumbernya berdasarkan penilaian sanad dan matan. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. 4.
Hadis dan kegunaannya. Hadis berarti perkataan atau berita secara istilah segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. 2. Hujjah dalil hujjahan hadis. Secara bahasa hujjah berarti dalil atau bukti secara istilah. Hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Tafsir, taqrib, tafsir dan tasyri'. Contoh hadis sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sejarah perkembangan hadis. Tahapan sejarah masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi dan penasihan. 4. Hadis berdasarkan kuantitas sanad. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, masyhur awalnya ahad kemudian sebar luas, ahad dan diriwayatkan oleh satu orang. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih sanad bersambung, rawi adil kata hafalan tidak janggal tidak cacat. Hasan mirip sahih tapi dari hafalan sedikit di bawah sahih. Dhaif lemah karena cacat sanad atau perawi. Contoh kebersihan sebagian dari iman. Syarat hadis sahih sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabi tidak janggal dan cacat. Contoh barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman mengharapkan pahala maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis palsu. Secara bahasa maudhu berarti diletakkan secara istilah hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contoh hubbu watoni minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Rijal hadis limui membahas tentang biografi dan kredibilitas para perawi hadis. Untuk menilai validitas dan hadis. Contoh hadis man yarham wa yakurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Takhir hadis pengertian menelusuri asal hadis dari kitab sumbernya berdasarkan penelitian sanad dan matanya. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung pada niatnya. 5. Pengertian hadis dan kegunaannya. Secara bahasa hadis berarti perkataan atau berita secara istilah segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi. Contoh innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. 2. Dalil hujjah hadis. Fungsi hadis adalah Al-Quran. Hujjah berarti dalil atau bukti. Istilah hadis berfungsi sebagai penjelasan Al-Quran yaitu tafsir, taqrib, tafsir, tasis dan tasyri'. Contoh hadis sallu kama ra'aitumuni sholli. Salat kalian sebagaimana aku salat. Sejarah perkembangan hadis. Tahapan sejarah masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi dan penasihan. Contoh Rasulullah melarang jual beli yang tidak jelas. Hadis berdasarkan kuantitas sanad. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, masyhur awalnya ahad kemudian sebar luas, ahad diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang. Hadis berdasarkan kualitas sanad bersambung, rawi adil kata hafalan tidak janggal tidak cacat. Hasan mirip sahih tapi dari perawi sedikit di bawah sahih. Dhaif lemah karena sanad, cacat sanad atau perawi. Contoh kebersihan sebagian dari iman. Syarat hadis sahih sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabi tidak janggal dan tidak cacat. Contoh barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mendapatkan pahala maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis maudhu. Secara bahasa maudhu berarti diletakkan secara istilah hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contoh hubbu watoni minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Rijal hadis pengertian ilmu membahas tentang biografi dan kredibilitas para perawi hadis. Manfaat untuk menilai validitas hadis. Contoh man la yarham wa la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Hadis riwayat Bukhari. Takhrij. Pengertian menelusuri asal hadis dari kitab sumbernya berdasarkan penilaian sanad dan matanya. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. 6. Pengertian hadis dan kegunaannya. Secara bahasa hadis berarti perkataan atau berita secara istilah segala ucapan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan Nabi Muhammad. Contoh hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal tergantung pada niatnya. Dalil hujjah hadis. Hujjah berarti dalil atau bukti. Istilah hadis berfungsi sebagai penjelasan Quran. Tafsir, taqrib, tafsir dan tasyri'. Contoh sallu kama ra'aitumuni sholli. Salat kalian sebagaimana melihat aku salat. Sejarah perkembangan hadis. Masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi dan penasihan. Contoh Rasulullah melarang jual beli yang tidak jelas. Hadis berdasarkan kuantitas sanad. Mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi, masyhur awalnya ahad kemudian sebar luas, ahad diriwayatkan oleh satu atau beberapa orang. Contoh innamal a'malu binniyat. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih sanad bersambung, rawi adil kuat hafalan tidak janggal dan tidak cacat. Contoh ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat. Hasan mirip sahih tapi dah hafalan sedikit di bawah sahih. Contoh seingin di bumi maka di langit akan sayang kalian. Dhaif lemah karena cacat sanad atau perawi. Contoh kebersihan sebagian dari iman. 6. Syarat hadis sahih sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabi tidak janggal dan tidak cacat. Contoh hadis barang siapa berpuasa di Ramadan dengan iman dan mendapatkan pahala maka diampuni dosa-dosanya. Syarat perawi hadis. Tahammul cara menerima hadis. Misalnya simak qiraah ijazah. Contoh innisa'u syaqaiqur rijal. Wanita adalah saudara kandung laki-laki.
Hadis maudhu. Secara bahasa maudhu berarti diletakkan secara istilah hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contoh, hubbu watoni minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Rijalu hadis, ilmu yang membahas tentang biografi dan kredibilitas para rawi hadis untuk menilai validitas dan hadis. Contoh, man la yarham wa la yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Hadis riwayat Bukhari. Takhrij, menelusuri asal hadis dari kitab sumbernya berdasarkan penelitian sanad dan matanya. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. 7. Pengertian hadis dan keudaknya. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau perbuatan secara istilah, segala ucapan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad. Contoh hadis innamal a'malu binniyat. Dalil hujah hadis, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Secara bahasa, hujah berarti dalil atau bukti. Secara istilah, hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, yaitu tafsir, takyid, tafsir, taksis, dan tasyri'. Contoh hadis, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana aku salat. 3. Sejarah perkembangan hadis. Masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kodifikasi dan penasihan. Contoh hadis, nah Rasulullahi an bai'il gharar, Rasulullah melarang jual beli yang tidak jelas atau gharar. Hadis berdasarkan kuantitas sanad. Mutawatir diwariatkan oleh banyak perawi. Contoh, barang siapa berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka siapkan tempatnya di neraka. Masyhur, awalnya ahad kemudian sebar luas. Contoh, innamil bayani la sihra, sesungguhnya sebagian dari retorika itu ada seperti sihir. Ahad, diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa. Contoh, innamal amalu binniyat. Hadis berdasarkan kualitas sanad. Sahih, sanad bersambung, rawi adil, kata falan, tidak janggal, tidak cacat. Contoh, ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat. Hasan mirip sahih tapi dari follow sedikit di bawah sahih. Contoh, sayangilah yang ada bumi maka yang di langit akan menyayangi kalian. Dhaif lah makanan cacat atau perawi. Contoh, inna zofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Syarat tadi sahih, sanad bersambung, rawi adil, rawi dabi, tidak janggal, tidak cacat. Contoh, Mang soma Ramadana imana wahtisaban wufiro lahu mang taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala maka diampuni dosa-dosanya telah lalu. Syarat hadis perawi dan proses transmisi. Tamul, cara menerima hadis dari guru. Misalnya simak qiraah dan ijazah. Contoh, innisa'u syaqaiqur rijal, wanita adalah saudara kandung laki-laki. Hadis maudhu. Maudhu berarti diletakkan secara istilah hadis yang dibuat atas nama Nabi. Contoh, hubbu watoni minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman. Ilmu rijalul hadis, ilmu membahas tentang biografi dan kredibilitas para perawi untuk menilai validitas hadis. Contoh, ma la yarham wa yurham, siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayang. Hadis Bukhari. Asbabul wurud, ilmu membahas sebab-sebab munculnya suatu hadis. Fungsi memahami konteks hadis secara benar. Contoh, innama ju'ila imamu liyutamma bi, sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Riwayat Bukhari. Tarikh hadis, menelusuri asal hadis dari kitab sumbernya beserta penelitian sanad dan matanya. Manfaat mengetahui validitas hadis serta status perawinya. Contoh, innamal a'malu binniyat. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sudah membaca 1-7 kali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.